A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, eh, kita bisa berkumpul dalam acara Seminar Nasional dan Open House Swasembada Energi dan Pahlawan Alam yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Sebelum kita buka, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya sebelum ke pemateri, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu rumah literasi hijau itu sendiri. Saya akan putarkan videonya, Bapak Ibu. Sampah bisa jadi solar. Kok bisa? Hai Sobat Bahari, permasalahan sampah memang gak ada habisnya. Apalagi kalau sampah-sampah ini, terutama sampah plastik, terbuang ke laut. Waduh, gaswat deh. Nah, sebelum sampah plastik ini terbuang dan mencemari laut, ada inovasi keren nih di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Bersama inisiator Rumah Literasi Hijau, sampah plastik diolah menjadi energi baru terbarukan berupa bahan bakar minyak solar menggunakan teknologi pirolisis. Pirolisis sendiri adalah proses dekomposisi senyawa organik yang terdapat dalam plastik melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa melibatkan oksigen, yang hasilnya adalah BBM setara solar. Hasil pirolisis dapat berupa 3 jenis produk loh, padatan yaitu charcoal atau arang, gas, dan cairan bio-oil. Cairan inilah yang nantinya dimanfaatkan sebagai BBM. Rata-rata 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 700 ml solar loh. Dan BBM hasil pirolisis ini digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin berbahan bakar minyak solar atau diesel seperti kapal nelayan, gergaji chainsaw, dan lain sebagainya. Selain mengolah sampah plastik menjadi solar, Rumah Literasi Hijau ini juga mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci piring hingga sabun cuci tangan loh. Gak cuma itu, sampah plastik lainnya juga diolah menjadi berbagai kerajinan unik seperti ini. Wah, inovatif banget kan? Semoga pengolahan sampah seperti ini bisa dilakukan di pulau lainnya juga ya. Ya, Bapak Ibu, saya putar satu kali lagi. Sampah bisa jadi solar. Kok bisa? Hai Sobat Bahari, permasalahan sampah memang gak ada habisnya. Apalagi kalau sampah-sampah ini, terutama sampah plastik, terbuang ke laut. Waduh, gaswat deh. Nah, sebelum sampah plastik ini terbuang dan mencemari laut, ada inovasi keren nih di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Bersama inisiator Rumah Literasi Hijau, sampah plastik diolah menjadi energi baru terbarukan berupa bahan bakar minyak solar menggunakan teknologi pirolisis. Pirolisis sendiri adalah proses dekomposisi senyawa organik yang terdapat dalam plastik melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa melibatkan oksigen, yang hasilnya adalah BBM setara solar. Hasil pirolisis dapat berupa 3 jenis produk loh, padatan yaitu charcoal atau arang, gas, dan cairan bio-oil. Cairan inilah yang nantinya dimanfaatkan sebagai BBM. Rata-rata 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 700 ml solar loh. Dan BBM hasil pirolisis ini digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin berbahan bakar minyak solar atau diesel seperti kapal nelayan, gergaji chainsaw, dan lain sebagainya. Selain mengolah sampah plastik menjadi solar, Rumah Literasi Hijau ini juga mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci piring hingga sabun cuci tangan loh. Gak cuma itu, sampah plastik lainnya juga diolah menjadi berbagai kerajinan unik seperti ini. Wah, inovatif banget kan? Semoga pengolahan sampah seperti ini bisa dilakukan di pulau lainnya juga ya.
Ya, itulah Bapak Ibu, rumah literasi hijau. Nanti kita akan bersama Ibu Maharia selaku foundernya sekaligus penggeraknya. Beliau merupakan eh, founder dari Rumah Literasi Hijau, terus penerima penghargaan Kalpataru. Yang digagas oleh beliau adalah Pulau Nol Sampah, Rumah Hijau, terus banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, seperti tadi yang sudah kita lihat, sampah jadi solar atau sering disebut pirolisis, minyak jelantah menjadi sabun, ekobrik, dan lain-lain. Sebelum saya berikan ke pemateri, Ibu Maharia udah di Zoom. Oh, udah Mas. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami haturkan. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya nanti minta tolong presentasi saya ditayang ya, Mas. Siap, Bisa Ibu. dibantu nggak? Ya. Bisa ya, ditayang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bu Maharia dari Rumah Literasi Hijau, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Sebelumnya kami ingin perkenalkan bahwa ada perjalanan panjang ya dari kami membangun Rumah Literasi Hijau, kemudian konsep Pulauku Nol Sampah. Jadi persoalan-persoalan lingkungan yang kami hadapi sebetulnya yang jadi inspirasi kalau mau dibilang, mau jadi pemicu kami mencoba merespon semua hal yang terkait dengan isu lingkungan di Kepulauan Seribu. Kenapa? Karena kami menyadari betul bahwa perubahan iklim itu gitu ya, perubahan iklim yang terjadi di semua tempat di dunia, termasuk di tempat kami. Nah, kami itu di pesisir, jadi mungkin dampak dari perubahan iklim lebih luar biasa dibandingkan dengan tempat-tempat lain mungkin gitu. Kami berhadapan dengan laut yang berubah suhunya, kemudian sampah yang datang dari hulu, dan jumlahnya menjadi luar biasa. Jadi itu sesuatu yang melatar belakangi kami melakukan gerakan-gerakan hijau di pesisir Kepulauan Seribu. Kita mulai lihat dari yang pertama ya, oke. Jadi kalau melihat Rumah Literasi Hijau sekarang sebenarnya adalah itu tadi latarnya adalah isu tentang dampak perubahan iklim. Ada di sana kita punya isu krisis air bersih ya, krisis air bersih di Pulau Seribu itu kita tidak bisa mengharapkan air tanah gitu untuk bisa dipakai untuk minum, kecuali untuk cuci bersih aja. Kemudian yang jelas krisis pangan, kami bukan daerah pertanian atau hutan yang yang punya stok pangan, meskipun orang mengatakan bahwa laut merupakan sumber pangan alternatif terbesar di masa depan. Kami belum punya teknologi untuk bisa mencoba merancang itu ke depan. Kemudian krisis energi, kita tahu kami masih berkutat di energi fosil ya selama ini. Kemudian degradasi kualitas lingkungan lah, degradasi kualitas lingkungan yang menjadi akumulasi dari semua krisis yang kami hadapi. Itu juga salah satunya diakibatkan oleh, selain alam itu sendiri, oleh ya aktivitas kami lah, sebetulnya perilaku kami lah gitu. Nah, kemudian setelah itu kami coba cari apa yang bisa kita intervensi untuk
mencari solusi dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Di slide selanjutnya kita mungkin bisa melihat dia. Kenapa rumah literasi hijau? Ada hal menarik sebenarnya. Ini kita mulainya. Jadi kalau saya boleh cerita, sebelum 2015 itu saya sendiri sebetulnya secara pribadi adalah petani mangrove. Selain guru, saya itu petani mangrove. Nah, di 2007 kami menanam mangrove lebih dari 1 juta batang di Pulau Seribu, dan di saat itulah Jakarta daratan itu terjadi banjir bandang dan kemudian melarung sampah sekian puluh ton itu ke lokasi kami, ke perairan kami, yang salah satunya mengakibatkan mangrove kami hancur. Nah, dari sana kami menyadari bahwa ada persoalan besar yang kami hadapi selain dari kami harus menanam. Apa itu? Persoalan sampah kiriman saat itu. Nah, dari perjalanan 2007 sampai 2012 itulah kami mencoba mulai melakukan kegiatan kecil-kecil gitu ya. Saya bikin aksi laut bukan tempat sampah, semacam komunitas anak-anak lah di sana, anak-anak muda. Kami bersihin pantai setiap hari libur gitu. Dan belum ada petugas apapun lah saat itu. Memang pure itu kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat. Dan kemudian ujungnya bikin bikin rumah daur ulang itu awalnya. Bikin rumah daur ulang bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Jadi kami beranggapan bahwa sebetulnya yang bisa menjawab persoalan sampah laut yang datang ke kami gitu ya, sampah laut yang datang ke kami itu kita bikin rumah daur ulang. Respon pertamanya itu. Ternyata kita mendapati bahwa sebagian besar sampah dari laut itu justru tidak bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah rusak, sampah-sampah yang udah tidak punya nilai lah, nggak bisa dijual, nggak bisa di-recycle. Iya, akhirnya kita sejak itu kita tumpuk aja dulu tuh di 2016, 2017 sampai 2019 kita tumpuk dulu. Kita nggak apa-apain, yang penting dia jangan kembali ke laut, ke air, atau jangan dibawa ke Bantar Gebang. Saat itu memang belum ada petugas yang membawa sampah kita sampai Bantar Gebang sih sebetulnya. Nah, baru event Hari Bumi 2015 lah gitu ya. Kita mengkonsolidasi kekuatan, mulai dari dua kekuatan sebetulnya saat itu, kekuatan perempuan sama kekuatan anak-anak gitu. Karena yang paling gampang dimobilisasi di Pulau Seribu sebetulnya itu dua itu. Kenapa? Karena kalau bapak-bapaknya kan sehari-harinya kan di laut gitu ya. Kalau ibu-ibu kan ada di pulaunya. Nah, itulah yang modal sumber daya manusia itulah yang kemudian kami coba konsolidasi jadi gerakan. Pertama, gerakan namanya gerakan rumah hijau. Kenapa rumah? Karena perubahan, kami meyakini perubahan itu berbasis rumah sebetulnya. Jadi mulai dari rumah kami berhitung kalau misalnya satu rumah sudah teredukasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ramah lingkungan, mulai dari sampah, kemudian menanam, menjaga sumber air tanahnya gitu yang sedikit itu. Nah, mungkin setelah itu dari rumah ke rumah berkemudian bisa sampai pulau, bisa sampai komunitas, bisa kemudian lintas pulau dan seterusnya. Kami berharap itu ya. Bagaimana kami cara merespon tersebut? Yaitu tadi kita bikin kegiatan-kegiatan produktif yang sederhana sekali. Kita mulai misalnya dari rumah, bikin lubang resapan bioporis, setiap rumah punya 4 minimal untuk mereduksi sampah organik rumah dia gitu, yang bisa selesai, nggak usah kemana-mana. Kemudian penggerak selanjutnya yang kami lakukan adalah memanfaatkan sumber daya manusia yang datang ke Pulau Seribu dan rata-rata mereka pinter gitu. Nah, kami coba berkolaborasi, meminta mereka untuk memberikan kontribusi, entah itu dari mahasiswa KKN, para penyuluh, baik pertanian maupun kehutanan, atau siapapun yang datang ke Pulau Pramuka saat itu, kami minta untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat paling tidak memahami apa yang harus mereka lakukan menghadapi untuk merespon apa yang terjadi di lingkungan mereka secara mikro dulu gitu ya, baru kemudian nanti akan berkembang ke lingkungan yang lebih besar. Kemudian baru 2020
kita mengubah rumah literasi, rumah hijau yang tadinya hanya komunitas wanita tani kita sebutnya, termasuk kayak kita bikin bank sampah, bikin rumah daur ulang, baru kemudian karena banyak mitra yang ingin berhubungan dan memerlukan administrasi dalam tanda kutip untuk bekerja sama, akhirnya rumah hijau itu kita legalkan menjadi Yayasan Rumah Literasi Hijau. Kenapa ada literasi di tengah-tengahnya? Kami ingin juga menyampaikan teman-teman semua bahwa titik berat yang kami lakukan di Rumah Hijau saat itu adalah dua hal. Yang pertama, melakukan kerja-kerja produktif, dan yang kedua adalah belajar. Jadi dua hal itu, anak-anak dan ibu-ibu, anak-anak dan perempuan. Yang tadi saya sampaikan, kenapa anak-anak dan perempuan itu tadi, karena di Kepulauan Seribu, di Pulau Pramuka khususnya, sehari-hari yang kita temui itu siang hari perempuan. Dan kita berharap sebetulnya perempuan dan anak-anak bisa jadi motor penggerak untuk bapak-bapaknya dan seterusnya. Selanjutnya, Mas. Oke, ini roadmap-nya ya. Jadi, apa yang kalian lakukan di tingkat rumah tangga? Pilah, olah, tanam, produksi, belajar. 4 hal ini yang wajib dilakukan di rumah-rumah yang kita edukasi. Kemudian di tahap selanjutnya di tingkat komunitas ada kegiatan pilah olah yang belum selesai di tingkat rumah tangga, tanam untuk perluasan, kemudian produksi untuk yang belum bisa diproduksi di rumah, kemudian tetap belajar, dan ditambah di tingkat komunitas itu adalah kita melakukan kegiatan promosi. Lalu kemudian di tingkat pulau tetap ada pilah olah, ada tanam, ada produksi, ada promosi, dan ada keinginan, ada upaya kita untuk mendorong perubahan regulasi yang lebih ramah lingkungan di skop Kepulauan Seribu. Jadi banyak hal yang setelah itu kita melihat ada perubahan, misalnya contoh, dulu Sudin Lingkungan Hidup tuh nggak ada di Pulau Seribu sebelum 2015. Nah, kita dorong misalnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat kebutuhan itu di Kepulauan Seribu. Dulu misalnya teman-teman petugas di lapangan itu tidak dibekali oleh skill yang cukup gitu kan untuk mereka bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Misalnya contoh yang paling sederhana adalah misalnya kita itu kan punya problem sampah, kalau kaitannya sama kalau konteksnya sampah adalah kita punya problem sampah kiriman, sampah domestik yang dari masyarakat, dan yang ketiga itu sampah bawah laut. Sampah bawah laut yang merupakan akumulasi dari perilaku kita berpuluh-puluh tahun yang mengendap di bawah air. Berbeda dengan di sungai, di laut itu kita nggak bisa dengan gampang gitu ya kan ngambil sampah di bawah air karena ada biota dan segala macam yang kalau misalnya kita pakai alat keruk begitu ya, seperti di sungai, kalau sungai-sungai dangkal itu tidak bisa dilakukan di bawah air laut. Oleh karena itu kami juga mendorong misalnya pemerintah provinsi untuk melihat kebutuhan skill kita sebetulnya apa sih gitu kan untuk laut Kepulauan Seribu yang lebih bersih. Akhirnya mereka bikin misalnya wajib sertifikasi selam untuk kemudian petugasnya bisa mengambil sampah di bawah air dan seterusnya. Lanjutnya. Oke. Ini yang tadi saya sampaikan ya, ini isu lingkungan di Kepulauan Seribu yang kami dapat. Ada kerusakan ekosistem. Jadi pengambilan terumbu karang, pengambilan pasir laut itu sebetulnya masih luar biasa di Kepulauan Seribu ya. Kemudian persoalan tadi pangan, ada persoalan sampah, ada persoalan air, dan ada persoalan. Dari sekian banyak persoalan yang kami hadapi, kami memulai dengan sampah. Kenapa sampah jadi entry point untuk penyelesaian masalah kerusakan ekosistem, keterbatasan krisis pangan, krisis air dan energi? Kami meyakini bahwa dengan mengintervensi sampah terlebih dahulu, kita pelan-pelan bisa memulihkan kondisi ekosistem laut kita. Kita juga bisa dengan sampah yang dikelola itu mendorong ketahanan pangan lokal. Kemudian dari strategi dari sampah itu juga kita bisa memperbaiki kualitas air. Dan tentu saja dari sampah itu kita mungkin saja gitu kan bisa menghasilkan energi-energi baru terbarukan. Kira-kira jadi dari 5 persoalan lingkungan di Kepulauan Seribu yang kami tangkap, kami memilih strategi memilih isu sampah sebagai entry point. Nah,
dalam konsep besarnya kita menyebutnya sebagai pulau nol sampah. Nanti kita bisa lihat nanti di slide berikutnya konsep ini seperti apa sih sebetulnya kami kerjakan. Selanjutnya, Mas. Ya, makasih. Nah, ini dia. Ini strategi Pulau Nol Sampah. Ada dua hal besar yang kami lakukan. Ada mekanisme, ada tools, gitu ya. Mekanisme ini lebih pada membangun sistem. Misalnya sistem input sampah dari sumber. Karena persoalannya gini, kita sering kali cerita tentang persoalan persampahan, kemudian kita menghitung misalnya gini, kita punya misalnya koefisien timbulan sampah per orang per hari misalnya 0,5 koefisien nasional gitu kan. Kemudian kita kalikan per banyak jiwa di satu lokasi. Kita ketemu sebetulnya sama potensi timbulan sampah di daerah tersebut. Persoalannya adalah ketika kita sampai di lapangan, kita tidak menemukan angka sebanyak itu. Problemnya hanya dua. Pertama, koefisiennya salah, atau yang kedua, sistem inputnya nggak benar. Dalam artian gini, lebih banyak terjadi kebocoran dari sistem input sampah dari sumber ini dibanding dengan apa yang bisa diambil. Kemudian yang kedua, mekanismenya adalah sistem pengolahan sampah dari sumber tadi. Supaya apa? Supaya dia berakhir di lokasi tersebut gitu. Sebanyak mungkin sampah sumber tersebut ketika sudah bisa berhasil diinput, diolah menjadi sesuatu yang lebih produktif, tapi kemudian cuman ada di situ, tidak dibawa keluar, seperti itu kira-kira. Kemudian sistem pemanfaatan hasil olahannya itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita meningkatkan nilai ekonomi dari apa yang kita lakukan di sistem di atasnya. Kemudian bagaimana kita membangun kesadaran publik. Kemudian mendorong kebijakan yang berorientasi pada keberlangsungan ekosistem pulau. Nah, ini mekanisme yang kami bangun dalam strategi Pulauku Nol Sampah. Kemudian tools apa yang kami lakukan? Tools ini sebetulnya adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab untuk supaya si mekanisme itu berlangsung. Misalnya kita bangun namanya Trust Edupark, satu tempat, satu lokasi hutan pantai kecil, nggak besar, luasan yang kami punya itu 2 hektar paling gitu ya, 2 hektar hutan pantai itu. Tapi di situ kami bikin semacam tempat untuk mengedukasi warga maupun pengunjung tentang sampah sekaligus juga tentang ekosistem pulau sangat kecil yang kami miliki. Tools berikutnya pastilah gitu bank sampah, kemudian ada lab plastik, ada kebun pantai. Dan mudah-mudahan kemarin saya terakhir ketemu dengan salah satu founder dari Makara Earth dari Amsterdam. Kami juga sedang berencana untuk membangun lab mikroplastik ya untuk uji apakah kita sebetulnya adalah pengkonsumsi mikroplastik gitu kan, entah itu si pengunjung, entah itu wisatawan, supaya kita lebih punya kemampuan untuk menyadari bahwa persoalan sampah plastik ini udah jadi sesuatu yang darurat gitu. Mudah-mudahan mohon minta doanya teman-teman semua yang ada di Zoom ini, kami bisa membangun lab mikroplastik akhirnya nanti insya Allah. Kemudian apalagi tools yang kita lakukan, ada kampanye, ada edukasi, ada wisata ramah lingkungan. Jadi ini kita kemas dalam bentuk kampanye, edukasi dan wisata. Jadi apa yang kami lakukan gitu ya, apakah bukan hanya sekedar melakukan sesuatu dengan cara-cara konvensional, ada sampah diolah kemudian produktif, tapi enggak. Karena kita melihat bahwa persoalan sesungguhnya dari bangsa ini adalah persoalan kultural gitu ya, persoalan kita tidak menyadari betul bahwa itu problem gitu kan. Oleh karena itu penting buat kami menganggap bahwa kampanye dan edukasi itu penting dikedepankan. Bagaimana caranya? Kami punya di hutan di Trust Edupark itu kita punya program namanya program kelas iklim untuk anak-anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA. Kebetulan kami hanya punya siswa itu sebatas sampai lingkup SMA. Kemudian yang kedua, kita jadiin apa yang kita lakukan, mulai dari kita mengambil, sampai kita mengolah, sampai dihilirisasi, itu kita jadiin paket wisata ramah lingkungan gitu. Jadi bagian dari paket wisata ramah lingkungan yang kita berharap sebetulnya dari cara ini, kita bisa mengajak begitu kan, orang-orang di luar Kepulauan Seribu
boleh jadi mereka adalah orang-orang di hulu yang juga punya kepentingan gitu ya terhadap hilir yang di kami. Jadi kita mau bangun sinergi pemahaman yang sama bahwa eh, air itu antara sungai dan laut itu hanya dipisahin sama apa sih? Dipisahin sama rasa gitu ya, sama rasa asin dan tawar. Tapi sesungguhnya dia bisa saling berinteraksi satu sama lain terkait dengan hilir mudiknya sampah di sekitar itu. Kemudian untuk hal produksi kita bikin dapur-dapur komunitas. Jadi apa-apa yang udah kita lakukan itu kita produksi di sana. Uh, kita juga bikin apa namanya kegiatan energi terbarukan seperti misalnya kita bikin purifikasi air bersih melalui sinar matahari, kemudian pemanfaatan dan penanaman mangrove. Tahun lalu lah 2022 itu kami udah mulai bikin arboretum mangrove untuk melihat apa namanya untuk mengembalikan ekosistem mangrove sesuai dengan yang seperti di alam. Jadi sebenarnya Pulau Seribu misalnya punya 16 jenis mangrove endemik, tapi kemudian kita di tempat kita baru 6, sehingga kami masih punya PR untuk mengembalikan jenis-jenis lain di arboretum. Kemudian kita juga bikin semacam sistem informasi berketahanan perubahan iklim berbasis digital. Ini masih dalam proses ya, masih dalam proses. Itu adalah tools-tools yang kita lakukan untuk mendukung, untuk merealisasikan konsep Pulauku Nol Sampah. Selanjutnya. Oke. Nilai-nilai yang kita ini ya. Jadi yang pertama harus kreatif. Kreatif itu membangun ekosistem pengolahan lingkungan yang ramah dan produktif. Artinya kita tidak membiarkan gitu ekosistem kita bekerja sendiri, tapi harus ada intervensi dari kita dengan segala macam cara. Kemudian inovasi, pemanfaatan teknologi mudah, murah dan ramah gender. Yang misalnya yang sekarang kami pakai itu sebetulnya memang relatif teknologi yang ramah lingkungan lah ya. Pokoknya minim resiko lah kalau mau disebut minim resiko. Di antaranya nanti kita akan kenalin pirolisis yang kami lakukan. Itu salah satu, salah lainnya banyak lah sebenarnya, misalnya kayak pemanfaatan bakteri untuk purifikasi minyak jelantah dan seterusnya. Kemudian orisinal berfokus pada pelaku lokal dan sumber daya lokal. Jadi memang kita kepengen bahwa persoalan lingkungan itu adalah persoalan tanggung jawab orang yang ada di situ, masyarakat yang ada di situ, sehingga mereka lah yang harus di-upgrade pengetahuannya, keterampilannya untuk bisa mengolah lingkungan yang mereka punya tanpa merusak. Kemudian bagaimana ini bisa kemudian nilai ini bisa kemudian gampang diduplikasi oleh masyarakat di luar Kepulauan Seribu. Jadi tidak apa ya namanya, tidak eksklusif lah gitu ya kegiatan yang bisa kami lakukan itu. Ini mudah sebenarnya diduplikasi oleh teman-teman dimanapun, karena ketika kami berpikir tentang konsep Pulau Nol Sampah, kami berpikir sebetulnya tentang Indonesia gitu kan. Indonesia itu kan sebenarnya kan negara kepulauan, jadi pulau bisa jadi pulau besar, pulau kecil, pulau sangat kecil, dan pulau manapun bisa memanfaatkan apa yang kami mulai sebagai model ya. Meskipun mungkin belum sempurna, kami tetap berencana tetap berkembang, bertumbuh untuk mencapai hal-hal ideal. Jadi cara itu pasti akan terus dinamis karena juga perubahan zaman juga dinamis, dan tekanan perubahan iklim juga akan makin luar biasa, sehingga kita harus menemukan cara-cara yang gampang gitu ya, gampang, murah dan mudah diduplikasi oleh teman-teman di luar Kepulauan Seribu. Selanjutnya. Oke, nah ini dia. Yang tadi saya bilang bahwa kami sebetulnya bikin tools ini dikemas dalam bentuk destinasi dan atraksi wisata. Selain bahwa kami melakukan kegiatan lokal gitu dalam bentuk kampanye dan kemudian penguatan kapasitas masyarakat, ini juga kami peruntukkan untuk siapapun yang berkunjung ke tempat kami gitu ya, yang tentang tadi itu arboretum, lab plastik, itu adalah area belajar sekaligus destinasi wisata yang bisa diakses gitu ya oleh siapapun yang datang ke Pulau Pramuka. Selanjutnya kita
cepat ya nanti supaya bisa lebih banyak diskusi. Ini pentahelik yang kita memang artinya rumah literasi hijau tidak bisa berdiri sendiri. Banyak dukungan ya dari para helix, entah itu pemerintah, akademisi, pendidikan, dunia usaha, semua gitu. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah kita memulainya dari masyarakat setempat. Jadi bagian terpenting dari proses ini, dari gerakan ini adalah membangun portofolio masyarakat dulu gitu yang kami lakukan sejak 2006 sampai 2015, kemudian ini jadi komunitas yang kuat, sebetulnya itu gitu kan, dengan memanfaatkan apa yang bisa kami lakukan terus baru kemudian respon-respon bantuan lain alhamdulillah ya kemudian bisa datang dan ya sampai sekarang lah kita berkolaborasi dalam banyak bentuk gitu, tapi rata-rata memang kita arahkan kepada bentuk-bentuk yang tidak tumpang tindih satu sama lain gitu. Jadi ngambil peran tidak mengambil peran yang udah diambil peran oleh oleh helix lain. Biasanya kita agak selektif untuk yang kaitannya dengan posisi dan peran-peran tersebut. Selanjutnya. Oke, kita mulai lebih teknis ya kalau di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa kalau kami sumber sampah pesisir Kepulauan Seribu itu ada 3 yang besar. Yang tadi saya cerita ya, permukaan air dan pantai, ini yang sifatnya reguler. Berasal dari mana dia? Dari aktivitas warga, dari aktivitas wisata, dari aktivitas pelayaran, dari kiriman reguler yang datang dari hulu. Ini sebenarnya tergantung dari musim kalau yang kiriman reguler nih. Kalau musim barat ya mungkin datang dari daerah Banten Sumatera, kalau musim timur datang dari 13 sungai di Jakarta dan Jawa Barat gitu ya. Kemudian yang kedua sampah kiriman yang sifatnya temporer gitu ya. Sifatnya temporer itu yang ada 3. Yang pertama yang datang pas musim hujan di hulu gitu. Jadi kalau musim hujan kayak mulai bulan-bulan ini November, Desember, Januari sampai Maret itu biasanya limpasan sampah kiriman yang datang ke kita itu luar biasa gitu, bisa sampai puluhan ton. Kemudian yang kedua karena kecelakaan laut atau pelayaran jarak jauh. Nah, kami mendapati beberapa kasus misalnya kapal-kapal yang melintasi Teluk Jakarta itu kadang-kadang gitu itu membuang sampahnya dari kapal itu langsung ke laut gitu. Ada banyak sekali kita dapatin peristiwa seperti itu. Kemudian yang ketiga kebocoran TPS di pantai, terutama di daerah hulu yang di muara-muara ya, seperti daerah Bekasi, Karawang dan seterusnya itu yang agak ini ya, termasuk daerah Banten pesisir. Kemudian ada sampah sumber berikutnya ada dari dasar laut. Dasar laut itu berasal dari mana sih? Yang pertama, akumulasi sampah reguler yang sebelumnya tidak tertangani. Jadi biasanya kami, orang pulau, sebelumnya itu punya kebiasaan membuang sampah langsung ke laut. Dan itu kan sampai puluhan tahun kan tidak tertangani. Kami pernah misalnya mendapati setiap per 1 jam, kalau teman-teman lagi ngambil di bawah air tuh, di selam, itu bisa 100 kilo, itu bisa dapat di hanya area kecil sekali, gitu, kurang dari 100 sampai 200 meter lah. Itu luar biasa gitu ya. Nah, itu yang harus pelan-pelan kita tangani juga gitu ya. Kami dalam hal ini biasanya bekerja sama dengan para penyelam, tamu-tamu penyelam. Kita minta misalnya tamu-tamu penyelam sebelum mereka betul-betul menyelam, kita minta mereka menyelam sesaat gitu, sekitar 5 menit pertama, untuk kemudian ngambil apa yang bisa mereka ambil lah dari bawah air yang bentuknya sampah yang nutupin terumbu karang dan seterusnya. Kemudian dari aktivitas pelabuhan domestik yang tadi saya cerita gitu kan, itu kan sebetulnya kapal-kapal kita masih banyak yang tidak punya banyak yang tidak punya fasilitas untuk mengelola sampah sendiri di kapal. Jadi biasanya begitu sampai menjelang sampai pelabuhan mereka buang ke air langsung. Yang ketiga sampah kiriman yang tidak tertangani. Jadi kalau misalnya ada sampah kiriman sampai banyak dan kemudian kita kekurangan tenaga segala macam kan langsung dia bisa turun dan kemudian mengendap di dasar laut. Nah itu sampah pesisir Kepulauan Seribu dilihat dari sumbernya. Selanjutnya.
Nah, ini peta sumber daya manusia pengelolaan sampah pesisir Kepulauan Seribu. Kami mencoba apa namanya ya, melihat gitu ya. Kalau di permukaan air dan di pantai, siapa sih yang sebetulnya gitu ya? Siapa sih yang sebetulnya bisa kita libatin dalam hal penyelesaiannya nanti? Ternyata ada banyak kalau di pulau. Misalnya ada petugas PJLP pesisir. Kami punya ya di Kepulauan Seribu itu ada namanya petugas PJLP pesisir. Jadi dia menyisir daerah pesisir sampai laut sekitar 300 sampai 400 meter ke laut. Kemudian yang kedua nelayan pancing, nelayan jaring, nelayan bubu. Ini mereka adalah orang-orang yang sebetulnya punya potensi untuk dilibatin dalam pengelolaan sampah pesisir. Misalnya nelayan, di kami itu nelayan kita bikinin kegiatan program namanya 3:1. 3:1 itu mereka nelayan kita minta untuk mengambil sampah permukaan air saat mereka sedang melaut. Nah, kalau udah dapat 3 kilo, itu bisa ditukarkan dengan 1 liter solar hasil pirolisis yang kami kerjakan kayak gitu. Ini juga apa untuk membantu para nelayan ya. Kemudian yang kelima ada pemandu wisata, ada kapal ojek angkut penumpang. Jadi kita punya kapal-kapal penumpang yang membawa penumpang dari darat ke pulau, dari darat ke pulau. Kemudian yang ketujuh penjaga pulau. Ini potensi di permukaan air dan pantai di daerah pantai yang bisa sebetulnya dilibatin dalam hal pengelolaan. Dan sebagian besar, alhamdulillah di pulau sudah mulai mereka punya kesadaran, punya kemauan untuk terlibat di pengelolaan di masing-masing titik mereka. Kemudian untuk sampah kiriman yang tadi kita cerita dari sumber sampah itu, siapa sih gitu yang bisa menjadi kunci penyelesai seperti sama petugas PJLP, nelayan, pemandu wisata, kapal ojek dan penjaga pulau. Kalau di dasar laut siapa? Petugas pesisir, nelayan pancing, nelayan wisata dan wisatawan selam ya khususnya. Jadi kita sebetulnya kalau mau gitu kan kita bisa memetakan cara siapa saja gitu sumber daya manusia yang bisa kita libatin dalam pengelolaan sampah di tempat kita masing-masing dengan cara ya semacam mapping sumber daya lah yang bisa kita manfaatin. Selanjutnya, oke. Nah dia ini. Bagaimana kami bisa mengelola sampah pesisir didasarkan pada sumber? Kalau dari permukaan air, kemudian itu kita masukin ke bank sampah, ke TPS, kita punya TPS 3R, kemudian kapal feeder. Kapal feeder ini akan mengangkut sampah reduksi, sampah tak terkelola lah itu ke TPST Bantar Gebang. Prosesnya adalah semua sumber semua sumber masuk ke bank sampah, ini permulaan ke TPS baru kapal feeder. Kemudian terjadi pemilahan jenis, kemudian ada proses produksi, ada pemanfaatan residu. Sisanya ke Bantar Gebang. Jadi sumber-sumber dari permukaan air dan pantai, dari permukaan air dan pantai yang reguler, kemudian dari permukaan air, kemudian dari domestik, itu semuanya masuk dulu ke sistem yang pertama di bank sampah, di TPS 3R, dan seterusnya. Baru kemudian kita coba dipilah jenis ya. Kalau di kami, di lab plastik kami, pilah jenis sampah itu sampai 7 jenis untuk sampah plastiknya sendiri. Selanjutnya. Oke. Ini kebutuhan, sebenarnya ini bisa teman-teman teman-teman lihat ya. Di proses pengambilan, kita butuhnya apa? Di proses pengumpulan sampah kita butuhnya apa? Dan di proses pengolahan butuhnya apa? Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa di semua proses tersebut gitu ya, yang paling penting adalah kita memetakan gitu ya, memetakan apa kebutuhan-kebutuhan di setiap proses. Jadi kalau kaitannya sama pengolahan sampah, kalau 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 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu biasanya memilahnya menjadi 2 proses sebetulnya ya, alur gitu, alur. Yang pertama penanganan, kemudian baru yang kedua pengolahan kayak gitu. Kami membreakdownnya menjadi 3. Penanganan kita breakdown jadi 2, pengambilan jadi pengumpulan collecting, pengambilan dari sumber ya, dari sumber yang tadi kebocoran tadi itu baru kemudian dikumpulkan, dikolek kemudian.
baru setelah itu ada pengolahan. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah tentu saja di pengolahan, selain manajemennya sendiri, teknologi yang kita pilih juga sebetulnya harus betul-betul dihitung secara cermat ya, secara cermat karena kaitannya sama sumber daya manusia, kaitannya sama biaya dan kapasitas dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah minim resiko lah ya, minim resiko yang dia bisa merusak lingkungan dalam jangka tertentu kayak gitu. Misalnya yang kedua, saya selalu mengatakan dimanapun bahwa persoalan sampah itu teknologinya pendekatannya tidak bisa tunggal. Jadi dia harus dengan segala macam cara dipadukan, kemudian disinergikan, baru kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ideal. Tidak bisa misalnya kita menggunakan satu teknologi, tidak bisa menggunakan satu cara, tapi harus beragam gitu. Kita kenapa harus mulai dari situ? Karena tetap gitu ya, tetap isu kita itu persoalan persampahan harus sebetulnya isu budaya gitu kan, lebih ke isu budaya, sehingga pilihan-pilihan yang simsalabim kalau menurut saya juga tidak akan menyelesaikan akar masalahnya, karena simsalabim itu selain berbiaya tinggi, beresiko besar terhadap lingkungan dan tidak mengubah apa-apa dari perilaku masyarakat terhadap isu sampah yang sekarang luar biasa lah ya, udah sampai pada taraf darurat. Selanjutnya. Oke, ini sama ya kayak tadi. Boleh diterusin aja. Ini data survei kami, nggak terlalu berubah jauh ya modelingnya gitu. Kita biasanya memang bikin beach clean up tahunan. Yang lain saya belum mengubah ini, tapi rata-rata sama lah ya, model hasilnya sama. Sebagian besar plastik, 25%, 23-25% itu plastik. Sisanya terbagi dari yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini pelaku penyelesaian yang kami lakukan. Jadi kita kepengen lihat sebetulnya kalau di kami itu ada beberapa pihak dan di mana masyarakat gitu. Jadi misalnya PPSU ngerjain apa, PJLP ngerjain apa, petugas 3R ngerjain apa, pengepul ngerjain apa, dan Bank Sampah. Ini adalah pelaku-pelaku produktif sebetulnya yang bisa kita mapping di lokasi kita masing-masing, dan kemudian eh, bagian mana yang kemudian masih bisa kita perbesar kapasitas serapnya terhadap penyelesaian masalah sampah. Jadi itu gitu ya, itu kuncinya. Selanjutnya. Oke, ini dia. Kita mungkin akan lebih, saya tidak tahu ya teman-teman, mungkin lebih tertarik ke teknologinya, meskipun saya selalu bilang teknologi itu adanya di ujung gitu ya. Jadi kita memulainya sebetulnya dari proses yang panjang tadi itu. Nah, di pirolisis kami, di lab plastik kami, kita bikin kayak gini. Sampah plastik sebagai bahan baku ekonomi melalui sistem pirolisis. Ada beberapa sampah yang sebetulnya secara konvensional masyarakat tahu bahwa itu punya nilai ekonomis. Jadi itu nggak usah kita pikirin tuh gitu kan, nggak usah kita pikirin. Itu udah ada penampungnya melalui bank sampah tadi itu. Nah dari data kami sebenarnya dari 25% sampah plastik timbulan yang terdapat di kami itu, sebenarnya kita bisa lihat bahwa ternyata 15%-nya adalah sampah yang punya nilai ekonomis. Kalau di kami ya, saya nggak tahu di daerah lain apakah prosentasenya sama atau enggak. Tapi kalau di Kepulauan Seribu rata-rata dari 23-25%, maka 15%-nya itu rata-rata yang punya nilai ekonomis. Kemudian yang non ekonomis itu seperti PS, jelantah, oli bekas, kemudian ada lagi beberapa jenis kayak HDP, LDPE yang juga sebetulnya low value ya, nggak laku dijual istilah kita itu masuk di ranah itu. Nah itulah yang kemudian kita kita breakdown lagi dari dua. Yang pertama sistem pirolisis, yang kedua upcycle. Jadi ada dua pendekatan yang saya bilang tadi, pendekatan untuk penyelesaian masalah persampahan di tingkat pengolahan itu nggak bisa dengan satu pendekatan. Nah, kami melakukan dua pendekatan di sini. Yang pertama pendekatan melalui plastik dengan teknologi pirolisis, yang kemudian adalah upcycle untuk
menyiapkan bahan baku cenderamata dan segala macam untuk kebutuhan fungsional lah ya, kebutuhan fungsional melalui pendekatan upcycle. Baru kemudian lari ke konsumen, uh, dan kita berharap memang itu si pirolisis dari pengalaman kami itu memang sampai hari ini ya rendah emisi lah. Lanjut. Ini rata-rata nilai ekonomis pirolisis. Ini pasti berbeda ya satu daerah dengan daerah lain. Saya nggak tahu. Yang kami gunakan, pirolisis yang kami gunakan itu kan sebetulnya build dari teman-teman Get Plastik di Bali ya, di Bali. Dan kita mencoba ini yang paling apa ya? Kalau menurut saya sih yang paling pas gitu ya, yang paling pas untuk kebutuhan pulau sangat kecil seperti kami, tidak terlalu banyak makan tempat gitu, lahan terbatas, dan kemudian itu tadi yang paling penting adalah rendah emisi dari hasil prosesnya. Selanjutnya, boleh selanjutnya. Oke, ini rata-rata nilai ekonominya, ada angka-angka di situ, teman-teman mungkin nanti bisa mencermati. Tapi kalau misalnya kalau kami gini, dari pengalaman kami mengelola pirolisis, kemudian ini dikaitkan dengan apa namanya, dengan biaya operasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi gitu misalnya contoh, provinsi DKI itu dari mengangkut sampah sampai ke Bantar Gebang, mereka butuh hanya mengangkut ya, belum tenaga kerja, itu hanya mengangkut misalnya kapal, kemudian mobil gitu, truk, itu mereka butuh sekitar 100 ribuan per kilo. Nah, di pirolisis kami menemukan angka rata-rata operasionalnya itu sampai jadi BBM itu antara 16.000 sampai 20.000 per kilo. Mungkin kalau teman-teman berpikir kemudian disandingkan dengan harga BBM yang dijual Pertamina, ini masih tetap mahal gitu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini gitu ya kepada teman-teman semua bahwa proses antara Pertamina mendapatkan BBM dari alam itu dengan proses kami mengembalikan persoalan menjadi BBM kembali, itu adalah proses terbalik, sehingga value-nya beda gitu ya. Karena value-nya beda, maka tidak bisa, kalau menurut kami tidak bisa disetarakan begitu ya. Kalau misalnya harga rata-rata BBM Pertamina misalnya 6.000, sementara kita harus mengeluarkan 16.000 sampai 20.000 untuk punya satu liter BBM solar hasil pirolisis, itu sebetulnya nggak bisa ditimbang, nggak bisa disamain lah gitu ya. Karena apa? Karena yang satu sedang menyelesaikan persoalan yang timbul, yang satu sebetulnya sedang melempar persoalan gitu. Jadi terus kemudian yang makanya kami mengambil perbandingan ya adalah dengan penanganan gitu. Karena kita ngomong tentang konteksnya tentang sampah, maka kita membandingkan biaya ini dengan biaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Seberapa efisien ini gitu si pirolisis kalau kaitannya dengan budget yang dikeluarkan pemerintah gitu, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan hal yang sama. Jadi kami menemukan misalnya mereka hanya untuk ngambil, angkut sampai naruh, sebelum sampai di Bantar Gebang itu belum ada proses apapun gitu, mereka harus mengeluarkan uang sampai 100.000 lebih lah gitu ya. Sementara kita nyelesain itu di tempat, di lokasi, dan hanya ya 16 sampai 20.000 tadi itu. Jadi mindset kita harus di sana berangkatnya gitu teman-teman ya, tidak berangkat di nilai ekonomi BBM jadi yang di pasar dengan BBM hasil pirolisis. Selanjutnya, nah ini dia yang kita lakukan, skenario percepatan pengembangan ekonomi berbasis pirolisis itu. Kan tetap ya, kalau kita ngomongin tentang sesuatu, kita pasti akan berpikir tentang berapa nilai ekonominya kayak gitu. Nah, pirolisis ini kalau di kami itu memang ada subsidi pemerintah.
dengan berbagai skema ya, entah itu skema melalui incas petugas gitu, sehingga kami tidak harus membayar biaya operasional untuk petugas gitu ya. Kemudian ada subsidi swasta dalam bentuk pendampingan dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah kami punya nilai ekonomi yang sangat besar justru di bagian atraksi wisata dan edukasi dibandingkan dengan kalau kami jual BBM-nya seperti itu gitu. Kalau kami jual BBM-nya itu jauh lah gitu ya. Tapi dari atraksi wisata, dari workshop-workshop yang kami lakukan melalui lab plastik yang kami lakukan itu sebetulnya biayanya ya lumayan menutupi lah gitu ya. Apa namanya dari operasional pirolisis ini. Jadi kita melihat pirolisis itu bukan sebagai teknologi toh, tapi kita melihatnya sebagai sistem ekonomi sendiri gitu ya. Ada ekosistemnya, ada support system dan seterusnya. Selanjutnya. Oke, ini bisa dibaca ya alur pengolahannya seperti ini. Ada penampungan dan seterusnya. Mungkin lebih gampang nanti teman-teman baca. Nanti di diskusi aja ya, di diskusi supaya lebih gampang saya jelasinnya. Silahkan lanjut. Oke, ini ada videonya ya. Boleh di klik videonya. Apakah ada? Bu, karena apa? Lanjut. Ini PDF jadi nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa ya? Oke. Masih ada slide berikutnya nggak, Mas? Oke, udah. Nah, ini mitra-mitra yang bekerja bersama kami. Selanjutnya. Dokumentasi ya paling ya. Oke, itu dokumentasi tempat kami. Ini tempat kami. Kita menanam terumbu karang, menanam mangrove, ada ya seperti layaknya komunitas lah ya gitu. Kalau teman-teman penasaran ya boleh datang ke Pulau Pramuka. Selanjutnya boleh. Nah, ini ya biasa kami lakukan. Jadi wisata ramah lingkungan. Terus kemudian ini edukasi untuk anak-anak di tempat kami. Rutin mereka kita bikin kelas iklim namanya. Mereka belajar tentang bagaimana mereka menyadari punya ekosistem luar biasa yang harus mereka jaga sampai mereka besar nanti. Selanjutnya. Oke, ini masyarakat bersama-sama kita untuk diskusi. Jadi memang ini adalah ruang diskusi yang kami buka kepada siapapun dengan pihak manapun. Karena kami juga terbuka untuk saran-saran baru gitu ya. Masukan-masukan baru tentang bagaimana memperbaiki, menyempurnakan sistem yang kami bangun. Selanjutnya. Oke. Ini di lab plastik ya. Jadi dia tidak bias gender, jadi anak perempuan juga bisa mengelola ini mesin pirolisis yang kami punya. Selanjutnya. Dan simple ya. Nah, ini kegiatan ibu-ibu dan mak-maknya masih untuk ketahanan pangan. Selanjutnya. Saya rasa ini udah cukup ya, ini proses pemilahan, timbang. Ini di mana-mana ada lah ya sistem ini. Ini minyak jelantah yang kami suplai untuk rumah sakit, bentuknya udah karbol untuk pembersih ya. Kita suplai ada 1.000 liter yang dipesan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Pramuka. Ini kita bikin dari jelantah. Jadi kita udah ngolah jelantah juga dari rumah tangga. Selanjutnya. Ini kita bikin arboretum terumbu karang juga di bawah laut. Karena kita beranggapan bahwa kan kalau Pulau Seribu itu kan dibangun dari 4 ekosistem ya Bapak Ibu sekalian. Ada ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai. Nah, di tempat kami itu semuanya cukup lengkap untuk jadi tempat edukasi memang. Makanya kita sebutnya Trans Edu Park tadi itu. Jadi kita bisa bisa melihat lah bagaimana ekosistem Kepulauan Seribu dibangun sesungguhnya. Selanjutnya. Ya, ini nanam mangrove lagi. Ini sesuatu yang rutin ya. Kami punya target 10.000 batang per tahun ya dari komunitas kami untuk bisa kami tanam dengan berbagai skema ya. Entah itu skema bantuan CSR, entah itu skema mandiri, entah itu skema adopsi pohon dan seterusnya.
Ini purifikasi air bersih dari tenaga matahari yang kami taruh di masjid di Pulau Pramuka. Oke, saya rasa itu sementara kita bisa diskusi untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ibu, mantap. Terima kasih Kang Iman. Baik, Bapak Ibu, saya rasa menarik tadi, sangat holistik apa yang dijelaskan oleh Ibu Maharia. Iya, sebelum ke pertanyaan menarik ya, apa paparannya. Ada banyak data riset bahwa sampah di Indonesia ini terbesar kedua, ini dari Ya, Universitas Georgia dan UNEP. Terus kita mempunyai kepulauan itu di BPS tahun 2018 itu 16.000 ya. Bayangkan kalau konsep Bu Maharia ini bisa diterapkan 16.000, mungkin sangat luar biasa Indonesia. Terakhir ada pidato Bapak Presiden Prabowo tentang swasembada energi dan juga pangan, Bapak Ibu. Juga kata Nusantara itu adalah eh, pulau-pulau yang terkoneksi menjadi satu. Tanpa panjang lebar, Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya, Ibu Maharia. Oke, Boleh saya, Bapak Pak Naufal? Gayani, silahkan, Bapak. Oh, saya ya? Ya, Presennya dibuka aja, presennya nanti. Baik, terima kasih sekali untuk panitia, juga apresiasi yang sangat ini kepada Ibu Maharia. Pemaparannya sangat luar biasa. Yang pertama, Ibu, mungkin saya ingin bertanya ya, banyak kata orang memulai itu yang paling sulit gitu ya. ya, Ada saran untuk kami, mungkin Bapak Ibu, saya dosen, ya. tapi saya juga punya ketertarikan dan untuk penanggulangan sampah ya. Mohon mungkin Ibu bisa share memulai langkah pertama ya, wabil khusus, karena di kami sendiri di Kuningan Jawa Barat itu Ya. satu hari itu lebih dari 12 ton ya yang harus diangkut itu. Ya. Jadi cukup banyak, dan memang untuk 5 tahun ke depan ini juga terancam karena tidak ada lagi tanah, tidak ada lagi lokasi, juga proses untuk entah itu daur ulang ataupun juga dikembalikan ke alam ini juga tampaknya akan sangat berat di kabupaten kami. Nah, mohon petunjuknya mungkin atau share-nya dari Ibu, mungkin bagaimana memulai, keterkaitannya juga dengan kebijakan pemerintah ya, karena kalau ditangani secara komunitas saja tampaknya ini sesuatu yang tidak mungkin, karena ini masalahnya sudah menjadi masalah masyarakat yang luas ya, pemerintah. Kemudian yang kedua, mungkin saya tadi di foto-foto terakhir menarik sekali ya, untuk misalnya bisa sampai kepada tadi ada produk yang kemudian dimanfaatkan untuk rumah sakit. Terima kasih Ibu, sehat selalu, salam doa kami Ibu. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin. Mau langsung dijawab ya? Jawab aja ya supaya saya jangan lupa. Oh iya, silakan. Ibu. Silakan. Oke. Makasih Pak Iman, Kang Iman atas pertanyaannya. Sebetulnya gini, saya sih berharapnya kita tuh nggak memulai dari sesuatu yang satu masalah. Jadi di mana-mana saya selalu bilang gini, kita bisa bergerak, bisa berubah karena dua hal. Yang pertama karena ada masalah, yang kedua karena ada potensi gitu. Nah, kami berangkatnya dari masalah, Pak Kang Iman. Jadi kami berangkatnya dari masalah. Yang saya tadi cerita di 2006 sampai 2006 saya sama teman-teman komunitas itu kan menanam mangrove, Pak. Jadi kami belum menyadari itu ada persoalan sampah gitu, bahkan sampah kiriman segala macam itu kami tidak menyadari itu. Nah, dilalahnya di 2007 itu, di 2007
pintu-pintu air di Jakarta itu dibuka semua dan semua limpasannya sampai ke Kepulauan Seribu. Nah, kami baru menanam mangrove di 2006-2007 itu 1,2 juta batang dan hancur, Pak. Hancur itu. Kan belum ada petugas, belum ada lembaga yang menangani kebersihan di Kepulauan Seribu. Jadi ya meskipun Jakarta gitu kan, kami itu mungkin karena kejauhan kali ya, jadi suka 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 lupa gitu kali gitu pemerintah provinsinya gitu suka lupa. Jadi padahal ada orang di situ. Nah, itu Pak gitu itu sampai puluhan ton setiap hari gitu kami harus melakukan banyak hal untuk menyelesaikan. Untuk yang pertama yang bikin shock adalah 1,2 juta batang mangrove kami itu sisanya cuma 0,2% lah, dan kami harus mengulang kami harus mengulang untuk menanam kembali mereka free lagi. Jadi kalau teman-teman datang ke Pulau Pramuka yang nanti dilihat di Pulau Pramuka mangrove segitu bagus, itu sebetulnya recovery dari kerusakan di 2007 itu. Nah, berangkat dari situ baru kemudian kami berpikir gimana caranya merespon ini. Jadi kita nggak bisa, karena ada lembaga yang menangani Pak Kang Iman. Jadi kami harus merespon sendiri nih, ya bersihin sendiri dari mangrove kami. Terus kemudian mikirin gimana caranya ini bisa selesai gitu kan, yang puluhan ton tadi itu. Nah, terus kemudian saya secara pribadi juga nggak bisa melakukan ini sendirian. Nah, apa yang saya lakukan, karena saya guru mungkin sama Kang Iman ya. Nah, itu yang saya lakukan adalah mendekati simpul-simpul masyarakat, Pak Kang. Simpul masyarakat itu kan banyak ya. Sekolah, simpul masyarakat, Karang Taruna, simpul masyarakat, majelis taklim, simpul masyarakat. Nah, simpul-simpul masyarakat itulah yang kemudian kita coba gerakkan gitu. Karena itu kan ada orang, ada sumber daya dan seterusnya. Dan satu yang kedua adalah ini apa ya? Memanfaatkan dalam tanda kutip kesukaan anak-anak pulau terhadap laut. Jadi mereka di pulau itu kami karena memang tidak punya hiburan lain, Pak Kang, tidak punya hiburan lain. Kami biasanya kalau hari Sabtu dan Minggu pas libur itu berenang. Nah, kesukaan anak-anak pulau yang berenang itulah yang saya manfaatin untuk mereka ngambilin sampah pelan-pelan gitu, dibawa ke darat. Jadi mulai dari situ baru kemudian berkembang. Tadi simpul yang gampang sekali saya kelola mungkin karena saya perempuan ya Kak Iman, itu ya ibu-ibu dan anak-anak, dan mereka semuanya tuh ya lumayan militan lah ya. Kita mulai misalnya dari 40 anak-anak yang terlibat di aksi bersih pantai rutin setiap minggu dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan ini kemudian mungkin dilihat sama pemerintah lah ya, kali dilihat sama pemerintah, saya diajak ngobrol lah kayak gitu. Kemudian dari sanalah kemudian kita ngomong tentang bagaimana membangun regulasi, kebutuhan-kebutuhan apa sih yang harusnya kemudian jadi tugasnya pemerintah untuk intervensi, dan itu waktunya ternyata cukup lama. Misalnya dari tahun 2009 ketika kita memulai, itu baru di tahun 2015 Kang Iman, itu baru ada Sudin Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kepulauan Seribu. Tapi kita ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah itu bisa terjadi gitu ya, bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah kita membangun masyarakatnya konsisten aja sih sebetulnya itu, supaya bisa mendorong gitu ya, mendorong keterlibatan pemerintah lebih jauh, dan kemudian ya kalau kekuatan pemerintah udah masuk kan sebetulnya bisa jadi lebih dahsyat, dan kemudian bisa mensinergikan apa yang kami konsep dengan apa yang mau mereka lakukan gitu. Jadi kita memang sering sharing gitu kebutuhan-kebutuhan apa yang harus nanti disuat pemerintah, tapi kemudian tanpa menghilangkan, ini bagian paling pentingnya kalau menurut saya, tanpa menghilangkan peran masyarakat yang sudah kebangun Pak. Sebab kadang-kadang di satu daerah begitu pemerintahnya masuk, malah peran masyarakatnya kegeser, sehingga masyarakat akhirnya abai lagi gitu kan sama persoalan ini gitu. Nah, kita biasanya menjembatani hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan pemerintah dengan kekuatannya, dan yang tetap harus dilakukan oleh masyarakat dengan kapasitasnya. Saya rasa itu Pak. Kemudian soal apa tadi yang kedua, yang pertanyaan tentang teknologi ya? Tentang ini Bu, produk yang tadi pun ke rumah sakit. Oh ya, jadi ya kita juga udah mulai sejak 2023 kita juga udah mulai yang limbah cair ya, limbah cair seperti minyak jelantah, dan ternyata lumayan banyak tuh ininya dapatnya gitu inputnya. Nah, kami punya program di masyarakat barter Pak.
Kang Iman, barter jelantah. Misalnya dia bawa jelantah ke bank sampah 1 liter, 1 liter 1 botol, maka kita tuker dengan produk olahan jelantah dalam bentuk sabunan, sabun dan turunannya, pembersih dan turunannya kan kita bisa bikin deterjen, kita bisa bikin sabun cuci piring, karbol. Yang penting tidak untuk kulit lah ya gitu kan, untuk membersih. Nah itu bisa kita tukar dengan 1 banding 1, Kang. Jadi satu satu botol jelantah yang ditukar dengan ukuran yang sama maka akan diberikan gitu. Nah sisanya ya itu tadi kalau ada permintaan dari rumah sakit, dari homestay gitu kan, karena kebetulan Pulau Pramuka kan pulau wisata ya, pulau wisata. Jadi itu yang kita lakukan barter dengan masyarakat dari hasil yang tadinya buruk gitu istilahnya, jadi apa limbah, kemudian kita tuker dengan sesuatu yang bisa mereka pakai, mereka gunakan, gitu, Kang Iman. Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Mas. Oke, selanjutnya silakan Bu Linggayani Suntoro. Silakan Ibu. Bu Linggayani masih di mute? Ya, selamat pagi Bu. Saya mau menanyakan mengenai pirolisis. Ya, Apakah pirolisis itu nanti endpoint-nya atau apa istilahnya hasilnya itu apakah ya, di bahan bakar untuk kapal itu ya Bu? iya, ya. Sebenarnya outputnya ada 4 nih, Bu Lingga. Yang pertama BBM itu sendiri. Yang kedua pasti air lah ya, karena kan prosesnya gini. Kalau Udah, kalau nanti pirolisis itu kan dia kan kita sama-sama tahu lah teori ya, dari kondensasi yang apa namanya pembakaran kedap udara ya, vakum gitu. Nah, biasanya di 100 derajat pertama kan yang keluar air ya, untuk air itu karena airnya kan udah langsung langsung keluar. Baru kemudian di atas 200 derajat baru muncul apa namanya hasil kondensasi, itu muncul BBM. BBM ini sebetulnya masih bisa, kalau misalnya kita mau sesuai dengan kebutuhan kita bisa ekstrak misalnya ke bensin gitu ya, atau kalau kami kan kenapa memilih solar karena emang rata-rata kapal di pulau itu kan pakai solar, jadi kami lebih ke solar. Tapi kalau misalnya mau lebih di apa di suhunya dinaikin lagi bisa jadi apa namanya itu bensin, setara bensin. Kalau solar yang kami produksi dari pirolisis itu sebetulnya dia bisa menggerakkan mesin 2 tak lah ya, gitu. Mesin 2 tak lumayan lumayan lah gitu. Nah, yang ketiga itu adalah apa namanya gas yang tidak terkondensasi, yang gagal, yang tidak berubah jadi cairan, itu tetap jadi gas, Bu. Nah, jadi gas itu kemudian kita kan ada pipa khusus tuh ya. Nah, itu yang kemudian si gas ini biasanya udah setelah dia di atas 200 derajat itu kita salurin gitu, kita salurin ke kompor gas biasa sih sebenarnya, ada pakai pakai selang kompor biasa untuk kita pakai untuk memasak atau apa gitu selama proses berlangsung, tapi ya ada syaratnya. Kemudian yang keempat residunya dalam bentuk karbon yang sebenarnya udah organik ya. Kami menggunakan cenderamata biasanya untuk cenderamata. Selain cenderamata kita juga pakai dia untuk media tanam mangrove biasanya itu. Jadi kira-kira itu Bu Lingga, output 4 itu. Jadi ada BBM, ada air ya, air BBM, terus kemudian ada gas, tapi dikit sekali sih gasnya, dan bisa kita tangkap gasnya untuk nyalain kompor gas. Kemudian yang keempat setelah proses pembakaran selesai dia nyisain residu. Nah, residu karbol ini kan tergantung jenis plastik yang kita masukin nih Ibu. Jadi kalau misalnya kita masukin multi layer lah misalnya gitu, kita masukin multi layer, maka akan muncul ya karbon dan aluminium foil ya, aluminium gitu kan. Jadi nanti kita bisa pisahin lagi kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya gitu si pirolisis ini bisa mengolah sampah jenis apapun. Kami kan biasanya membreakdownnya jadi tujuh jenis. Kenapa kita bikin jadi 7? Karena kita kepengen sebetulnya secara ekonomis, kita juga kan hitung-hitungan ekonomis mesin gitu ya. Nah, ada beberapa jenis yang memang punya kandungan
minyak lumayan banyak gitu kan, kayak PP, kemudian HDPE, LDPE yang kayak gitu. Nah, itu yang biasanya jadi apa? Jadi prioritas kita gitu. Selain juga nanti di maintenance juga lebih mudah gitu kan. Tapi misalnya ada jenis-jenis tertentu kayak PPT itu yang ada minyaknya, tapi pas di maintenance-nya jadi PR gitu kan. Toh gitu kita beranggapan kalau yang PET kayak botol-botol gitu ya, botol-botol PET itu kan bisa langsung dilempar ke industri daur ulang yang lebih besar gitu kan, dibanding kita harus ngerjain maintenance yang lebih ribet di piralisisnya. Itu sih secara teknis yang bisa saya sampaikan, Bu Linda. Gimana Bu Lingga Ya, ini? ya, Bu. Saya soalnya memikirkan karena Ya, kami di Semarang dan ya, kami kan juga kota pesisir. Jadi saya pikir, ya, benar-benar. tapi masih jauh sekali. Ada beberapa yang memang proyek-proyek yang memang diinisiasi oleh komunitas atau organisasi Ya, internasional dan memang sudah mulai ke pirolisis. Nah, pertanyaan saya yang kedua, Bu, mesinnya itu apakah Ibu maksudnya membuat sendiri atau maksudnya ada orang jadi lokal oh ya Bu ya, ya ya. maksudnya atau ikut pendanaan atau bagaimana dapat funding atau grant begitu. Terima Oh kasih ya. Bu. Eh, Kalau mesinnya itu yang build teman-teman dari Get Plastik, Bu, di Bali gitu kan. Kami berhubungan sama mereka, tapi biasanya kami minta spek ke yang sesuai dengan kondisi kami gitu ya, dengan kondisi kami. Jadi kita diskusi banyak lah gitu, soal kebutuhan gitu, kebutuhan lokal gitu. Kemudian yang kedua dari mana kami dapat itu, pertama ya apresiasi sih betul dari beberapa teman ya. Apresiasi dari yang kami lakukan, bayangin kami numpukin sampah sampai puluhan ton dari sepanjang 15 sampai 2019 itu, dan kami tidak kemana-manain gitu. Jadi ada teman pas datang, dan ini menariknya orang berkunjung, Bu Lingga, udah datang terus kemudian kita cerita, terus oh ya nanti saya ini dah, kita kenalan, terus kita kita diskusi apa kira-kira apa namanya, eh, yang bisa kita lakukan bersama-sama. Akhirnya kita bikin lah itu, namanya program Parpol namanya. Tapi itu tadi yang paling penting adalah istiqomahnya komunitas, sebetulnya Bu, kuncinya di situ gitu. Apapun yang dilakukan orang gitu untuk ngasih kita dorongan gitu. Kalau kalau komunitasnya tidak cukup kuat untuk melakukan ini gitu ya, tidak cukup niat gitu, ya tetap aja mangkrak-mangkrak juga sebetulnya Bu, sama gitu kan. Jadi kenapa kami bisa melakukan ini? Karena mungkin tadi itu sejarah panjang kami bergulat gitu ya di konsistensi itu sebenarnya itu. Kemudian yang kedua ya, di mana di masyarakat saya selalu bilang begini, kalau kita punya portofolio melakukan sesuatu, nggak usah minta deh gitu ya. Nanti insya Allah si funding itu datang kok gitu, dan alhamdulillah datang gitu kan. Kadang sampai 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 misalnya gini, kadang-kadang kita suka berhubungan, ini kita ngomongin anu ya Bu ya, komunitas nih Bu, dari pengalaman kami nih Bu Lingga. Jadi komunitas kadang-kadang kan juga nggak ngerti apa yang mereka mau lakukan, mereka mau meminta, dan kadang-kadang serakah aja gitu kan, apa aja mau diambil gitu. Itu juga persoalan sosial kita, boleh nggak? Jadi, nah kami biasanya gitu, Fong, sama kebutuhan kami. Kami punya list sendiri, kami melakukan apa. Karena itu kan tadi kan kami punya konsep yang pulau nol sampah. Jadi kami di situ gitu ya. Kami fokus di situ. Nah, kadang-kadang ini ada misalnya funding yang kepengennya ya udah ada portofolio, tapi kemudian jadi tumpang tindih, Bu. Nah, itu kami juga nggak suka. Karena kami berpikir bahwa teman-teman pro lain masih membutuhkan, mereka kapasitasnya mesti harus dibangun, kayak gitu-gitu juga jadi PR juga nih, Bu Lingga, gitu kan, untuk teman-teman di luar yang kepengen support juga, ini juga jadi harus diedukasi juga nih, Bu. Nah, artinya gini, ternyata begitu saya ngelihat uang banyak ya di luar gitu ya, tapi kok mereka maunya satu titik. Nah, itu yang juga nggak sehat, Bu. Nah, kita kepengen Indonesia semua gitu, teman-teman di tingkat tapak gitu ya, di akar rumput itu bisa melakukan kerja-kerja seperti ini, tapi kemudian didukung dengan yang dengan apa, dengan sistem yang benar juga gitu. Nah, itu sering jadi kendala tuh, bullying kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan teman-teman di Semarang juga memulai dengan cara-cara kayak gini lah gitu ya. Jadi artinya Siap, gini, siap. ya boleh jadi bukan pirolisis pendekatannya, kan saya selalu bilang, jangan-jangan bukan itu, tapi kebutuhannya beda gitu. Saya rasa itu sih, Bu. Ya, ya, Ibu. Terima kasih. Ya. Berarti harus istiqomah ya, Bu ya. Benar. Ya, oke. Siap-siap Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, kita pindah ke Pak Jumhana. Silakan.
Bapak. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saya Jum. sangat tertarik sekali ya. Tadi ada beberapa poin yang saya inventaris terkait dengan lingkungan hidup di Pulau Seribu. Iya, Pak. Saya ada di Banten, Bu. Jadi Oh, mungkin siap. bebas dari tetangga. Iya, iya. Sudah dijawab sebenarnya. Namun saya masih bertanya-tanya gitu kan. Tadi terkait dengan terumbu karang, Iya, pariwisata, Ibu ya. iya, Terus iya, bagaimana pelestarian keanekaragaman iya. masyarakat, konservasi. Terus apalagi tadi saya akan tanyakan saya kami ya Iya, minimal pemerhati lingkungan yang juga tersama tadi bahwa saya adalah salah satu dosen juga yang mengulang terkait dengan lingkungan hidup. Ya, siap. jadi saya tanyakan adalah bagaimana upaya mitigasi perubahan iklim Iya, yang ada di Pulau Seribu serta mungkin di pesisir pantai yang ada iya, di daerah kita lah gitu ya, karena iya, kita berdampak lah. Saya iya, bisa benar. pikir sekarang juga berdampak banget gitu buat Banten. Sangat, 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 Pak. Benar. Yang pertama itu, yang kedua ini tadi saya juga tertarik ini ada beberapa di daerah kami yang sedang merintis. Bagaimana kondisi ekosistem Bu yang apa namanya ekosistem yang perpaduan Iya, perpaduan antara terumbu karang dan mangrove iya. di Ibu itu seperti apa? Karena di Banten tuh Ibu cerita lah ya, nggak usah disebutkan mungkin kualitas SDM-nya, tapi Iya. seperti itu lah gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jum. Jadi gini, saya cerita agak ke belakang dikit ya, untuk supaya lebih ke gambar. Ya, Jadi gini, Pak. Kami tuh, yang saya bilang, berangkat dari persoalan gitu. Jadi, saya mau cerita sejak 2003, Pak. 2003 itu, kami bikin forum rembuk warga namanya, FRW. FRW ini dimulai dari apa sih? Dimulai dari kesadaran kita tentang betapa rusaknya lingkungan kita. Jadi kita mulai dari asesmen tentang kok ternyata nelayan kita makin jauh ya melautnya. Kok ternyata akumulasi sampah kita makin banyak ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi dari akumulasi itu itu mulai dari 2003. Nah, kita bikin itu namanya FRW, Forum Rembuk Warga. Kami memang didampingi lah sama teman-teman akademisi dari beberapa perguruan tinggi ya. Yang paling saya ingat anak teman-teman IPB lah. Saya juga belajarnya dari teman-teman IPB yang kaitannya dengan manajemen pengelolaan masyarakat. Nah, di situ kami berembuk, Pak. Kami ngumpulin warga, kemudian berembuk di forum tersebut, dan kemudian membedah semua hal gitu ya. Kita mapping aset sosial, kita mapping aset geografisnya pulau dan seterusnya, sampai termasuk bikin transek ekosistem kita gitu, ekosistem pantai. Dan dari sana gitu, dari sana kemudian kita kaget gitu, terkaget-kaget bahwa kita punya potensi luar biasa, tapi kemudian cara kita mengelola itu luar biasa buruk gitu ya. Kita ngambil terumbu karang semaunya gitu kan. Terus kemudian sanitasi kita juga buruk saat itu. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan untuk berbelok. Nah, kita merekomendasi di forum singkat cerita di forum rembuk warga itu kita merekomendasikan dua hal, Pak. Dua hal untuk untuk memulai kehidupan baru dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip. Itu 2003 awal ketika kita terpisah dari Jakarta Utara jadi kabupaten sendiri. Nah, dua hal itu adalah revitalisasi sistem nilai masyarakat. Jadi kita pengen mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dalam mengurus lingkungan. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi kita seharusnya adalah kegiatan ekonomi ramah lingkungan, gitu Pak Jum. Nah, kegiatan ekonomi waktu itu saya dapat tugas dari forum tersebut sebagai inisiator di bidang revitalisasi sistem nilai. Jadi tugas saya lah untuk mengumpulkan, menginventarisir kearifan lokal apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kami dulu yang kaitannya dengan pengelolaan pulau dan laut sekitarnya kayak gitu. Jadi mengumpulkan itu dan kemudian mencoba bikin beberapa program yang mengarah ke situ, mengembalikan semangat itu gitu kan, mengembalikan semangat itu.
Kalau di konsep buku putih Pulau Kunor Sampah itu cukup cukup lengkap gitu kalau teman-teman nanti mungkin bisa baca. Nah, kemudian yang kedua, yang kaitannya dengan pilihan ekonomi ramah lingkungan, kita breakdown jadi dua, Pak Jum. Yang pertama, ekowisata, yang kedua, budidaya. Karena kita pahami betul bahwa ada pulau-pulau yang memang basis nelayannya kuat gitu ya. Tapi ada pulau yang tidak terlalu kuat gitu karena memang udah ada apa namanya udah ada hal-hal lain yang mereka misalnya perdagangan segala macam. Nah, kita bedakan tuh. Jadi tapi dua hal ini kita dorong, Pak. Yang pertama, tadi itu budidaya kelautan yang tadinya mengambil, kita dorong masyarakat untuk kemudian mulai menjadi pembudidaya. Dan ini kemudian disambut, Pak. Saya harus memang waktu itu kita apa namanya konsep kita ini kita bawa ke Bapeda Provinsi DKI, Pak Jum, untuk kemudian minta mereka melihat kalau misalnya membuat perencanaan pembangunan di Kepulauan Seribu, maka basisnya harus laut, basisnya harus pulau, harus lihat gitu perspektif lautnya gitu. Itu yang kita bawa ke sana dari hasil pertemuan tersebut. Dan kemudian yang kedua itu yang tadi ekowisata gitu, Pak. Jadi memang dua hal ini saling mendukung, dan baru di 2007 itu kan cukup panjang, Pak ya, dari 2003 sampai 2007 kita sounding terus gitu kan ke para pihak. Baru di 2007 itu baru kemudian terbit program sea farming oleh Pemprov DKI untuk merespon ini nih, Pak, nih gitu, untuk merespon yang budidaya nih, Pak. Nah, sementara yang wisata gitu ya, yang wisata ramah lingkungan, kita bikin konsep sendiri gitu ya, di Pulau Pramuka bikin konsep sendiri tentang wisata ramah lingkungan yang semuanya mengacu pada PES, Pavement Enforcement Service. Jadi gimana caranya orang yang datang ke Pulau Pramuka bukan hanya ingin bersenang-senang, tapi juga punya kontribusi menyelesaikan persoalan lingkungan. Misalnya mereka wajib menanam mangrove, mereka wajib menanam terumbu karang, mereka wajib menanam lamun, dan seterusnya. Untuk apa? Karena kan sebetulnya mereka menikmati alam dalam bentuk mangrove, dalam bentuk terumbu karang, dan harus kembaliin gitu proses itu. Nah, tools yang tadi saya cerita itu adalah tools untuk bisa masuk menyerap apa namanya atraksi-atraksi itu tuh, Pak. Kita bikin seperti itu. Dan yang paling jelas adalah sebelumnya kita mempersiapkan sumber daya lah, termasuk anak-anak mudanya untuk bikin pelatihan. Dan nggak usah dipikir pelatihan yang mulai dari pemerintah, Pak, tapi itu tadi kami justru menggunakan akademisi untuk melatih teman-teman dari perguruan tinggi, dosen-dosen perguruan tinggi untuk melatih anak-anak pulau, Pak. Baru setelah jalan, baru tuh muncul program pemerintah untuk sertifikasi selam, sertifikasi pemandu wisata, dan seterusnya. Jadi memang penguatannya betul-betul di masyarakat untuk membuat gitu ya, pemerintahnya sadar gitu bahwa ini kebutuhan kita dan ini cara kita untuk memperbaiki. Jadi memperbaikinya sambil tetap punya harga ekonomi gitu, Pak, melalui kegiatan ekowisata. Apakah kemudian ekowisata kita nggak jadi bumerang? Pernah jadi bumerang, Pak. Puncak di 2007 itu jadi bumerang tuh, Pak. Uh, uh, Booming kan, orang suka sekali ke pulau. Kalau dulu orang ke Pulau Seribu itu ke pulau-pulau resort yang relatif mahal. Begitu kita buka wisata pemukiman, pulau pemukiman kita sebutnya nih, Pak, karena kan akan berinteraksi dengan masyarakat. Ya memang ada problem-problem yang harus kita hadapi ya, problem misalnya peningkatan volume timbulan sampah gitu, karena kan orang kota tuh biasanya datang ke pulau dianggapnya kayak lagi mau datang ke negeri anta beranta, Pak. Nggak ada warung di sana. Jadi kalau mereka bawa makanan dari kota tuh bawa tantangannya banyak banget gitu. Sehingga yang muncul kan apa efeknya? Ya peningkatan volume sampah akhirnya setiap akhir pekan gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong kita membuat atraksi wisata pungut sampah, Pak, akhirnya melalui lab tadi, lab plastik tadi itu. Kira-kira begitu, Pak Jum, gambaran sederhananya. Terima kasih Ibu atas masukannya. Terima kasih Pak Jum. Silakan Mas. Iya, siap. Lengkap sekali. Saya sambil begitu cepat. Siap. Selanjutnya, silakan Bu Ovi Yanti.
Baik, terima kasih Mas Nopal. Assalamualaikum Bu Maharia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Izinkannya Ovi. perkenalkan saya Ovianti dari Universitas Jambi. Siap. Saya ini dosen dari Prodi D4 Manajemen Pemerintahan, Bu. Kebetulan memang sejak tahun 2021 itu Ya, kami telah memasukkan mata kuliah manajemen lingkungan ke dalam kurikulum Diploma 4 ya Bu, Manajemen ya, Pemerintahan. ya, Nah, ya. jadi pada mata kuliah ini melalui apa namanya itu project based learning. Jadi mahasiswa itu diwajibkan untuk mengkampanyekan lingkungan, jaga Ya, lingkungan begitu ya. ya. Jaga lingkungan hijau, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik Ya, ya, dan ya. kemudian juga ada proyek memanfaatkan limbah plastik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Karena apa? Limbah plastik ini bersumber dari apa namanya itu kemasan-kemasan jajanan yang Benar, ada di benar, sekitar benar. lingkungan kampus itu sendiri. Ya, ya, Apakah itu cup, plastik mikas, styrofoam, ya. pipet, dan segala macamnya itu. Hmm. Nah, jadi yang jadi persoalan itu, Bu, mata kuliah ini kan hanya ada di semester ganjil. Ya, Ya, memang di semester ganjil itu artinya memang selama satu semester itu atau selama 6 bulan itu kita aktif intens ya. mengkampanyekan jaga lingkungan dan Ya. pemanfaatan limbah plastik ini. Nah, ketika masuk semester genap, maka otomatis kan kegiatan ini terhenti, Bu, karena Benar, memang benar. kegiatan ini belum terintegrasi dengan mata kuliah yang lainnya. Nah, Ya. jadi artinya ada jeda waktu 6 bulan Hmm. yang tidak ada kegiatan sama sekali begitu terkait dengan jaga lingkungan inilah ya atau Ya. terkait permasalahan lingkungan, kemudian penyebab dan solusi penanganannya. Nah, kira-kira nih bagaimana menurut pendapat atau saran Ibu lah mengenai hal ini agar walaupun mungkin mata kuliah kegiatan PJBL pada mata kuliah manajemen lingkungan ini belum terintegrasi dengan mata Ya, kuliah ya, lain, tapi ya, ya. setidaknya program menjaga lingkungannya itu atau kampanye memanfaatkan limbah plastiknya itu tetap berjalan begitu. Kira-kira Benar, gimana itu? benar. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Ovi. Gini, kalau kami itu ada namanya volunteer, Bu. Jadi volunteer ini terdiri dari anak SD sampai anak SMA, Bu. Ada sekitar 35 anak lah ya yang ikut program volunteer kami. Nah, di program volunteer ini kita kasih dia tugas. Jadi selain kita punya kelas iklim yang sifatnya reguler ya, sifatnya reguler, kami yang 35 anak ini punya tugas, Bu, setiap semester harus menyetorkan 20 botol ekobrik dari sampah yang mereka hasilkan dari keluarganya, dari lingkungannya. 20 dengan standar minimal kalau kami biasanya menggunakan botol 600 mili ya Bu Ovi, 600 mili. Nah, dia minimal itu masukin sampah plastiknya ke dalam dari sisa dia jajan segala macam itu Ya, minimal 250 gram per botol Bu Ovi. oh iya. 250 gram dan disetorkannya di akhir semester. Jadi mereka kalau pertemuan di akhir semester mereka mereka setorkan ke kami dan kami timbang satu-satu tuh Bu, kami input, kami Ya, timbang satu-satu dan kemudian kami biasanya menyampaikan terima kasih ya dalam beragam bentuk lah istilahnya gitu atas kontribusi yang udah mereka lakukan. Bisa dibayangin kan saya sih ngebayangin ini. Bagaimana 250 gram sampah plastik kalau itu kececer ya, dan mereka dengan sangat sederhana dengan cara yang teknologi ekobrik itu kan sebetulnya kan sederhana ya Bu ya ya, dan itu. siapapun bisa melakukan Nah, gitu kan dan nggak terlalu banyak yang harus disiapin gitu ya. ya. Nah itu tapi yang penting mereka konsisten gitu. Jadi nah setelah terkumpul sekian semester terkumpul sampai ratusan baru kita bikinin modul ekobrik untuk duduk segala macam dan itu kita sumbangkan ke PAUD yang terdekat gitu kan kita sumbangkan untuk dipakai lah ya dipakai di dalam ruangan jadi mereka bisa melihat apa namanya
manfaat yang bisa mereka kontribusikan terhadap lingkungan. Jadi kita mulai sih sebenarnya hal-hal sederhana yang saya bilang tadi. Mereka mungkin melihat kalau pirolisis mereka melihat, ini luar biasa gitu. Kalau mereka aksi bersih pantai, mereka selalu kita aja aksi bersih pantai. Tapi kan kita mulai juga dari lingkungan rumahnya, Bu. Ya, Itu tadi lingkungan rumahnya itu dia harus menyimpan gitu ya, menyimpan plastik bekas kemasan dia konsumsi itu masuk ke dalam botolnya gitu. Kita mulai gradasi sih Bu, mulai dari 5 botol, 10 botol, 15 sampai 20. Jadi ternyata mereka bisa gitu kan memenuhi itu ya, kayak gitu. Dan kalau dipikir emang ada apa ya? Harus ada cara kita untuk menjaga stamina satu semester ini nih, Bu Ovi. ya. Ya, menjaga stamina satu semester ini ya itu tadi saya mengikatnya dengan EcoBreak, Bu. Heeh, Gitu. iya, iya. Dan kadang-kadang juga sih kita juga manfaatin mereka untuk jadi mentor kalau ada kunjungan, misalnya kunjungan anak-anak sekolah alam dari darat gitu, Bu. Mereka Ya. bisa jadi mentor juga di situ untuk ngajarin segala macam gitu. Oke. Ya, ya. Terima kasih Bu Maria. Mungkin Siap, itu siap. suatu ide yang bagus nanti walaupun mungkin ke mata kuliah lain belum terintegrasi, tapi setidaknya ada kewajiban lah untuk menyetorkan EcoBrick gitu ya. Jadi menjelang mata kuliah dibuka satu semester mereka udah bawa produk gitu. Ya, kalau untuk hasil-hasil limbah lain yang dari pipet apa segala macamnya itu udah Bu, kita udah ikut Oh, siap, siap, bazar siap. begitu karena memang Ya. ada bantuan pembiayaan dari LPPM untuk satu Oh, semester iya, iya, besar iya. 10 juta Heeh. begitu. Siap, siap, Cuma siap. saya itu yang saya khawatirkan ini kan Desember sudah mau ujian akhir semester nih, otomatis Heeh, kalau mata kuliahnya berakhir, nah maka proyeknya kan juga akan berakhir nih. Nah, benar. untuk mensiasati jangan sampai vakum Heeh, begitu kan. Kira-kira heeh. apa yang harus saya lakukan? Karena di mata kuliah lain itu tidak ada kampanye peduli lingkungan begitu. Jadi memang banyak Bu, dari EcoBreak aja banyak yang bisa kita elaborasi sebetulnya Bu Ovi. Hmm. Misalnya kemampuan mereka mereduksi sampah sendiri gitu kan. Hmm. Berapa persen kemampuannya? Kalau misalnya yang saya bilang tadi, kita misalnya rata-rata orang punya punya potensi untuk menimbulkan sampah 0,5 kilogram per hari per individu gitu kan. Bayangkan kalau itu satu semester gitu kan. Nah, mereka bisa mereduksi sampah plastiknya dalam satu semester itu berapa sih sebetulnya? Ya. Jadi bisa bikin infografis juga tuh Bu gitu kan di apa? Ditantang juga mereka menyelesaikan persoalan dirinya sendiri dan Ya. rumahnya. Terus kemudian ditantang untuk menyetorkan mungkin ya semacam semacam paparan infografis dari apa yang mereka lakukan itu dulu gitu kan. Jadi kan Ya. agak konkret gitu ya, Ya. manajemennya agak konkret gitu ya. Kira-kira gitu Bu Ufi. Baik, terima kasih Bu Maharia, sangat menarik sekali dan terima kasih atas ide-ide cemerlangnya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Ufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada lagi pertanyaan, saya persilahkan. Kalau diketik takut bias interpretasi. Silakan Pak Rahmat. Suara jelas, Mas Novel? Sudah aman. Mohon izin sudah tampil kamera supaya sinyalnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat pagi Ibu. Terima kasih juga Ibu. Paparannya sangat menginspirasi dan memotivasi kami. Pulau nol sampah. Jadi bagi kami kalau menurut saya ini daur pembangunan yang sangat partisipatif. Jadi Ibu tadi ceritakan mulai dari ada identifikasi masalah, identifikasi sumber daya manusia, kemudian ada solusi dan strategi sesuai dengan hasil identifikasi awal. Itu buat kami juga bisa diterapkan dalam strategi-strategi kegiatan kami. Jadi terima kasih atas inspirasi itu. Yang ingin kami tanyakan Bu, yang menarik adalah latar belakang yang Ibu sampaikan di awal itu salah satunya adalah persoalan ada krisis pangan dan krisis air bersih. Ya. Nah, pada akhirnya bagaimana ujungnya kontribusi terhadap mereka-mereka yang mengalami masalah krisis pangan dan krisis air bersih. Artinya, adakah dampak signifikan terhadap mereka yang mengalami persoalan itu? Maksud kami, apakah di pulau
itu ibu sampai punya ada data pendukung, data BNBA, misalnya daftar keluarga di situ yang memang secara prioritas memiliki masalah pangan atau masalah sumber pendapatan ekonomi, dan kemudian pada akhirnya mereka-mereka lah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan manfaat itu. Nah, apakah ini sampai ke apa namanya, ibu bisa menceritakan ke kami bagaimana yang pada akhirnya benar-benar kontribusinya itu signifikan terhadap individu atau keluarga langsung, jadi tidak apa namanya tidak normatif begitu, tapi memang dukungan. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bang Rahmat. Baik, terima kasih. Jadi kami justru memulai itu dari keluarga yang rendah ekonominya. Jadi yang gerakin ini justru bukan orang-orang terpelajar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya justru memulainya dari keluarga rendah pendidikan, dari keluarga yang rendah ekonominya, gitu. Karena waktu kami mulai di 2011 kita mulai rekrut tuh, saya itu kepala PKBM Pak Rahmat, kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menanganin buta aksara, kemudian kejar paket A, paket B, paket C gitu kan. Nah, fokusnya di mereka gitu, yang diberdayakan mereka. Keluhan mereka sebenarnya sederhana gitu kan, mereka kok nggak pernah disentuh, diedukasi sama pemerintah setempat, dilibatin dan seterusnya. Terus saya bilang ke mereka bahwa kita bisa mengundang orang-orang pintar kok untuk ngajarin kita, dan kemudian nanti kita bisa berbalik mengajari lebih banyak orang. Jadi kita justru memulai dari situ, bukan dari orang-orang yang udah berdaya. Jadi simpul-simpul yang saya maksud tadi itu menyasar justru orang-orang yang nggak terjamah gitu hampir nggak terjamah sama program-program pembangunan yang masyarakat lah, sama pemerintah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang kita lakukan melalui itu tadi emang fokusnya mereka gitu. Jadi akhirnya mereka begitu kita bikin atraksi wisata misalnya, mereka jadi pemandunya Pak. Mereka jadi pemandunya, kayak misalnya bikin kalau kami kan memang daerah wisata dari dan luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rombongan wisatawan bikin kegiatan recycling gitu, bahkan saya tetap mengajak ibu-ibu ini gitu ya. Kalau misalnya diundang ke pulau-pulau resort yang tamunya membutuhkan layanan kegiatan workshop kecil yang untuk yang kaitannya sama pengolahan sampah, itu mereka yang sekarang istilahnya jadi gurunya Pak, jadi pemandunya, kira-kira itu. Kalau ketahanan pangan ya pastilah mereka kita ajarin tentang bagaimana memperbanyak bibit sukun untuk untuk produksi mereka, bagaimana mengolah hasil ikan bapak-bapaknya dan seterusnya gitu. Makanya tadi kan saya bilang kita punya dapur komunitas, dan dapur komunitas ini udah memproduksi beberapa produk dan udah punya izin BP POM dan seterusnya gitu Pak. Jadi memang kita fokus betul untuk yang kalangan menengah kalangan bawah Pak. Satu lagi maksud kami, apakah memang dilengkapi juga misalnya ada data sekunder di pemerintahan setempat, misalnya ada daftar keluarga tidak mampu atau ada. Biasanya saya juga minta disuplai data dari hasil laporan bulanan kelurahan, dan itu akan jadi sasaran. Misalnya terakhir begitu ada program dahsyat, kita menyasar nih gitu ya ke keluarga yang rentan stunting gitu kan. Program-program kita ke sana gitu. Atau ke nelayan tangkap yang istri yang rata-rata juga ya miskin lah, kalau dalam tanda kutip miskin. Tapi kalau di kami memang tidak ada miskin ekstrim sih sebetulnya Pak Rahmat sebenarnya gitu. Dan yang fokus kita karena kenapa literasi itu tadi gitu kan, mereka yang harus punya kemampuan skill untuk bisa menghidupkan dirinya sendiri, menumbuhkan kesadaran sendiri kayak gitu. Jadi data itu ada. Jadi semua, dan biasanya kita sounding ke kelurahan gitu, ibu-ibu mana yang sudah punya kemampuan untuk bisa kemudian menjadi teman produksi bagi ibu-ibu kelompok lain gitu. Jadi ini udah
ya alhamdulillah lah sebenarnya sih. Kalau kalau data dasar ada Pak, ada. Kita ngambil dari data laporan kelurahan per setiap bulan malah. Siap Bu, siap Bu. Makan sampai stunting Bu ya, Ibu jadi Iya, pelajar. jadi kita mulai itu. Jadi termasuk itu bikin apa kemampuan skill mereka untuk ngolah bahan lokal dan kemudian bisa disuplai ke mana ke keluarga-keluarga stunting apa potensi stunting ya. Sekarang Program. udah dari 60 kakak misalnya kita udah bisa kita mulai tuh kalau stunting sejak 2020 Pak. Sampai sekarang nyisain sekitar 8 kakak Pak dari 60 Pak. Baik Ibu, terima kasih sangat jelas Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Rahman. Iya, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Pak, ada pertanyaan di chat, Pak. Iya, iya. Ini Bu Dibiarma. Oh iya. Langsung saja Bu Diarma, bisa langsung disampaikan? Oh ya, terima kasih. Aduh maaf di sini. Ya Bu, aduh luar biasa banget Bu. Saya dengernya kayak mimpi karena semua untuk sosial dan semuanya ini kebetulan karena saya di bisnis berkelanjutan di sini dan teman-teman kebetulan juga terkoneksi dengan teman-teman di IPB, makanya saya mendengar Ibu kayaknya, waduh, saya bisa nih meniru Ibu mengontak mungkin kontak-kontak di IPB. Nah, apakah ada pengolahan untuk mangrove-nya sendiri, Bu, untuk dijadikan makanan, gitu? Karena di Bali sendiri juga kita sendiri punya harus fokus juga dengan mangrove ya, dan ya senang sekali mendengar keterangan Ibu pada hari ini sehingga bisa nambah-nambah nanti di ini kami. Dan terutama untuk mangrove-nya apakah memang ada bisa menjadi opportunity untuk meningkatkan ekonomi untuk jadi sumber daya gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Dirma. Oh gini, jadi saya selalu bilang kalau saya sih kalau ngaku ditanya apa profesinya selain guru jadi petani mangrove. Senang sekali gitu ya punya profesi suka penanam. Jadi kalau di Kepulauan Seribu Bu, itu memang di beberapa pulau ada biasanya kan kita kan sebenarnya kan di sebelah utara dari Pulau Pramuka ke utara itu kan kawasan taman nasional ya Bu, kawasan taman nasional Kepulauan Seribu, dan ada di beberapa pulau itu mangrove-nya memang mangrove yang alami gitu ya, yang alami. Nah kalau di Pulau Pramuka Bu, itu mangrove kita yang alami, tumbuh alami itu tidak lebih dari 10 batang. Jenisnya rata-rata Rhizopora. Ada yang Styliosa, ada yang Mokrata. Nah, sehingga gitu, tidak pernah tumbuh lebih dari itu. Karena tidak pernah tumbuh lebih dari itulah, maka kemudian kita intervensi dengan cara menanam, gitu ya. Mulai dari 2005 lah kita menanam terus, gitu kan. Itu kenapa produk turunan mangrove belum kita lakukan, Bu. Karena usia mangrove kita memang masih muda, masih baru berapa tahun ya dari 2006 itu. 2005-2006 itu ya masih 20 tahunan ya. Baru 20 tahunan, masih kecil lah Bu ya, masih kecil. Sehingga eh, apa yang kita lakukan untuk memberi manfaat lebih selain ekologinya lah pasti gitu ya. Ya itu tadi, atraksi wisata, Bu. Atraksi wisata. Jadi kita masih itu produk turunannya belum, karena kita sebetulnya udah melakukan beberapa pelatihan, tapi kalau saya secara pribadi itu saya pikir halt dulu untuk mengolah buah mangrove-nya jadi produk lain gitu ya. Kenapa? Karena kita masih butuh perluasan, perbanyakan jenis gitu supaya nanti bisa kita manfaatin secara berkelanjutan terus gitu. Makanya pendekatannya adalah pendekatan ekowisata mangrove, telusur mangrove, menanam mangrove, adopsi mangrove gitu, memelihara termasuk mengambil sampah dari akar-akar mangrove, menelitinya gitu. Jadi itu yang kami lakukan di arboretum kami, Bu.
Jadi belum sampai sana. Karena kita berbeda nih, gitu, hutan mangrove kita berbeda dengan misalnya teman-teman Semarang, teman-teman di Papua gitu, yang memang secara alami mangrove-nya udah dahsyat lah ya. Kalau kami memulai dan dilarahnya pas memulai pun gitu, pas memulai pun kan di 2007 kena banjir gitu. Jadi usianya ya baru belum lama lah Bu. Jadi eh, benihnya gitu ya, propagulnya masih kita pakai buat buat ngebibitin mangrove-mangrove baru Bu, gitu. Di Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Eh, Selanjutnya, Bu Nuri Badah, bisa langsung disampaikan saja, Bu Nuri Badah. Tes, Bu Nuri Badah. Oke, mungkin lagi halangan. Nah, begini Bu, dari Bu Iya, Niri Badah, iya, iya. FH Unimat. Keren Ibu, hebat. Gimana cara mempertahankan agar program itu tetap berjalan terus-menerus? Apakah regenerasi untuk ibu-ibu yang lain, terutama generasi muda? Nah, silakan. Ya, kalau teman-teman datang ke Pulau Pramuka, maka akan berhadapan dengan anak-anak muda justru, bukan dengan saya. Gitu ya, ada anak-anak muda yang ngolah lab, yang ngurus workshop dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya ngambil ngambil momennya itu ketika mangrove kita hancur, Bapak Ibu sekalian. Di 2007 itu kan hancur, kemudian saya memanfaatkan dalam tanda kutip gitu kan kesenangan anak-anak terhadap air laut berenang untuk mereka ngambil sampah. Nah, inilah gitu ya, anak-anak muda inilah yang usia mereka saat itu masih di PAUD, masih di SMP, masih di SMA. Anak-anak inilah yang kemudian jadi generasi kita berikutnya nih, Bapak Ibu sekalian. Eh, Bahkan kalau ada dua mekanisme, yang pertama itu anak-anak lokal pasti ya, anak-anak lokal yang memang kita 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 apa? Kita lakukan beragam program. Mereka ada program kelas iklim, terus kemudian sekarang kita dibantu, saya nggak tahu ya setelah nanti kurikulum Merdeka apakah muncul lagi itu P5 gitu, yang kemudian mereka belajar di sana gitu. Kita punya kolaborasi dengan gerakan-gerakan pramuka. Terus ada lagi yang kedua, yang kedua, karena kami kan sebetulnya kan daerah yang eh, kalau harus ke Jakarta itu kan jauh ya, jauh dan mahal gitu. Nah, kami memanfaatkan sebetulnya misalnya mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, S2, S3 yang datang ke kami untuk riset segala macam, untuk terlibat di kegiatan-kegiatan edukasi anak muda. Jadi kita manfaatin itu juga tuh. Jadi ada kolaborasi volunteer antara anak pulaunya dengan anak muda yang datang dalam rangka riset. Kan rata-rata kalau teman-teman misalnya banyak kan ilmu kelautan, Undip gitu kan, riset sampai 2 bulan. Nah, itu yang kita manfaatin untuk bersama-sama dengan kami membangun pola pola apa ya, sharing knowledge ya, antar anak muda di apa yang datang gitu ya, yang titik poinnya hubnya itu ada di Pulau Pramuka. Itu yang kami lakukan untuk apa, untuk regenerasi lah ya. Kalau di lapangan saya udah jarang banget malahan gitu kan, jarang banget gitu terlibat di kegiatan-kegiatan operasional seperti itu. Jadi insya Allah, kemudian ibu-ibu muda juga jadi apa namanya, jadi target lah ya gitu, jadi target ibu-ibu muda. Dan ya itu tadi, kami benar-benar sangat memanfaatkan simpul-simpul tadi itu, simpul-simpul masyarakat tadi, simpul PKK, simpul apa namanya, simpul majelis taklim, dan itu kan banyak orang yang kemudian kalau misalnya diedukasi terus-menerus akan ada beberapa yang kemudian terlibat intens di kegiatan komunitas gitu Bu. Ya, Bu Nuri Badah, apakah ada respon? Ya, apakah memang di sana itu tesnya soalnya segitu? Gimana? Pak Muhammad Danis?
Oh, bukan ini, Bu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Gimana, Bapak Ibu? Oh ya, ini dari Bu Nur Hiwada. Terima kasih ilmunya, Bu, atas penjelasannya. Hebat. Terima kasih kembali, Bu. Bagaimana, Bapak Ibu? Cukup? Oke, jika Cukup ya, cukup, Mas ya. jika cukup, Bu, mungkin closing statement mungkin dari semua dari apa yang jenengan jelaskan dari awal sampai akhir, mungkin closingnya, Bu, penutupnya. Oke. Silakan, Bu. Terima kasih Mas Noval, Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih dapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang udah kami lakukan di sini. Bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Saya selalu menyatakan bahwa kebaikan itu sebetulnya harusnya biasa. Yang tidak baik itu yang luar biasa gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu harusnya sesuatu yang normal, yang harus dikerjakan oleh semua orang. Dan prinsip kami begini, kita menghadapi 3 krisis besar lah ya di planet kita lah. Ada krisis iklim, ada krisis limbah, persampahan, dan ada krisis energi. Dan itu bisa kita lakukan hanya kalau kita melakukannya bersama-sama. Hal sederhana yang selalu saya ingat gitu kan dari istilahnya dari petuah guru lah, bahwa kebaikan sekecil apapun, bahwa kiamat itu pasti terjadi, tapi kita bisa menundanya atau memperlambatnya dengan apa langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Jadi sesederhana itu gitu ya. Jadi kita mulai dari kita, nah, kemudian baru kemudian lingkungan-lingkungan terdekat dan seterusnya. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, yang rata-rata adalah para pendidik gitu ya, bisa melakukan gerakan-gerakan kecil melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ya sesederhana kita masukin sampah plastik ke dalam botol, nggak harus menunggu piralisisnya ada gitu. Jadi sesederhana itulah gitu kita bisa nyelamatin bumi kita. Saya rasa itu Mas Naufal, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau banyak salah, khilaf, dan nggak bisa semua saya jawab secara baik. Dan saya tunggu di Pulau Pramuka kalau ada yang mau berkunjung. Terima kasih. Gitu ya Mas Naufal. Kasih. Siap-siap, nanti saya bisa akomodir, Bu, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu bisa on cam dulu, izin saya foto. Tadi sekitar ada 70 orang, sekarang 68 gitu. Kita foto dengan Ibu Maharia, nah, penerima Kalpataru. Ini luar biasa. Siap, siap. Saya hitung Bapak Ibu, 1, 2, 3. Slide satunya lagi. 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Maria atas penjelasannya, atas jawabannya, dan feedbacknya, dan juga motivasinya. Itu sangat luar biasa sekali. Dan ini bisa menjadi percontohan bagi kita semua kayak gitu. Saya juga merasa termotivasi karena saya anak pulau yang lama di Jogja dan meneliti di Kalimantan kayak gitu. Saya asli Masa Lembu, di mana itu pulau paling jauh perbatasan antara Sumeneb dan Kalimantan, dan itu juga apa yang dijelaskan Ibu Maharia ini sangat unik sekali ya, masalah nelayan, masalah sampah itu jadi jadi masalah utama di kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, saya rasa. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya ada pengumuman sebelum saya tutup. APSK melaksanakan short course
yakni bed ketiga, swasembada pangan dan energi yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Kita akan berjumpa dengan Bapak Iskandar Wawurontu. Ini inisiator permakultur, biogas dan konsep halalan thayyibah, tokoh dalam film Semesta, itu ada filmnya sudah. Terus Bapak Yoyo Gasmana dari Kesepuhan Cipta Gelar, ini yang luar biasa juga, energi air, terus ketahanan pangan padi selama 640 tahun, swasembada energi mikro hidropower dari matahari dan air. Terus juga ada Ibu Sriwah Yuningsi, Sekolah Air Hujan, gitu Bapak Ibu. Dia membuat air hujan menjadi air yang siap saji dan bersih secara lab dan juga teruji. Yang terakhir kita bisa ketemu dengan Bapak Widodo dan Ibu Nurul dari Yusuf Farm, bagaimana integrated farming, pasangan suami istri yang berkebun net zero ramah lingkungan. Jadi nanti bisa berkunjung saja di website dari APSK, Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Itu saja mungkin yang bisa selesai. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili dari APSK Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susanti dari UGJ Cirebon. Iya Bapak, betul. Oh, alhamdulillah kita berdekatan dong ya. Bapak